Sari, monggo silakan. Oke, selamat malam kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai masuk menginjakkan kaki di perdebatan berabad-abad, begitu ya, perdebatan berabad-abad, yaitu mengenai perdebatan antara Calvinis dan Arminian. Tapi sebenarnya pembahasannya secara tajam bukan sekarang, tapi nanti akan saya berikan minggu depan, karena hari ini kita masih basic sejarahnya dulu, supaya kita bisa mengerti. Kalau kita sudah ngerti sejarahnya, ketika kita melihat teologianya, kita bisa bisa paham mengapa teologi itu muncul. Kan selama ini yang kita pandang itu bahwa teologi antara Calvinis sama Arminian itu adalah teologi yang sudah firm, gitu ya. Sudah firm yang menjadi dasar teologi semua macam teologi itu. Sehingga kita tidak mengerti basic di belakangnya itu apa. Nah, orang-orang yang biasanya sangat Calvinis sekali, dia akan membela Calvinisnya itu mati-matian. Nah, orang yang menentang dengan Calvinis, ya orang yang bertentangan dengan Calvinis akan dituduh sebagai orang Arminian. Jadi akhirnya kita melabeli diri sendiri. Oh, aku Calvinis, oh aku Arminian. Kalau ada orang yang agak sedikit masalah, oh perbuatan baik itu berarti Arminian. Oh, orang yang ini predestinasi berarti itu Calvinis. Jadi kita pengkotaannya itu terlalu melakukan simplifikasi. Dan itu bukan hanya di dunia teologi saja, tetapi di dunia sekolah ya, di sekolah teologi juga seperti itu. Orang cenderung mengkotakkan teologi itu cuma dua, Calvinis sama Arminian. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sejarah yang cukup kuat, kita akan bisa mengerti kedudukan antara Calvinis Arminian itu di mana. Nah, hari ini kita belajar sejarahnya dulu, karena saya nggak akan cukup menceritakan semuanya, paling tidak nanti akan ada view-view kecil begitu ya, akan ada cara pandang yang kecil-kecil. Nanti setelah itu minggu depan kita benar-benar akan masuk ke dalam sejarah, ke dalam teologi mereka. Begitu. Tetapi hari ini kita akan melihat hal-hal yang pokok-pokok dulu. Oke ya. Selamat datang Pak Yohanes, Gembala Junior. Tadi kita ngerasani GPT, ternyata muncul GPT-nya ini. Nah, hari ini saya kasih judul, tema kita pada hari ini adalah mengenai teologi war, jadi teologi peperangan, gitu. Kenapa bukan perang teologi? Bukan, ini teologi peperangan. Mengapa? Karena ini kan masih ada sangkut pautnya dengan perang salib yang kita kemarin ya. Oke, saya lanjutkan dari hal yang terakhir kemarin kita pelajari. Ya, ini dimulai dari perdebatan rame ini, dimulai pertama kan dari perang salib, gitu ya. Awal-awalnya itu kita berasal dari perang salib. Jadi perang salib yang cukup menguras energi gereja, pada akhirnya membuat gereja kalah, begitu. Gereja menjadi kalah di perang salib itu. Ketika terjadi perang salib, gereja udah nggak mikirin teologi. Gereja memikirkan bagaimana caranya mereka bisa merebut tanah. Tetapi perang salib yang ke-7 sampai yang ke-15 ini lebih banyak ke teologi, lebih banyak mendatangi bidat-bidat begitu ya. Nah, kemudian hal ini dimulai carut-marut teologi yang seperti sekarang ini dimulai ketika gereja Katolik dan gereja Kristen berpisah. Ketika pertama kali berpisah pada tanggal 31 Oktober, ketika itu Martin Luther memprotes penjualan surat indulgensia. Itu kita sudah pelajari sama-sama ya, surat indulgensia, surat pengampunan dosa, sehingga membuat orang tidak lagi lama-lama ada di purgatori begitu ya menurut pandangannya Katolik. Ini ditentang sama Martin Luther dengan cara dia menempelkan 95 dalil atau tesis di gereja Wittenberg, Jerman. Saya mesti garis bawahi Jermannya supaya untuk memperjelas bahwa sebenarnya Jerman pada tahun-tahun ini menjadi negara yang sangat penting di daerah Eropa. Seperti kita tahu, pertama kali ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia, dunia itu dikuasai oleh Romawi, gitu ya, kerajaan Romawi. Nah, tetapi sejak sekitar tahun 500-an, abad yang ke-6 begitu, kerajaan Romawi sudah ditaklukkan.
Nah, kemudian kerajaan Romawi ini kemudian berganti menjadi imperium, apa ya istilahnya, kalau disebut gereja nggak tepat, kurang tepat, karena sekarang ini akhirnya negara Roma itu dikuasai oleh gereja, begitu. Gereja yang menjadi penguasa sebenarnya. Makanya yang kemarin kalau kita lihat di perang salib itu begitu berperannya paus, seorang paus. Itu karena memang kerajaan Romawi sudah bukan lagi dikuasai oleh rajanya, tetapi sudah dikuasai antara uskup, ya, uskup di Roma dengan raja, begitu. Nah, di Jerman ini yang menjadi penggerak semuanya, karena Jerman ini adalah pusat gereja pada saat itu. Pada saat itu, si Martin Luther menempelkan 95 dalil di gereja di Jerman. Harapannya kalau gereja di Jerman ditempeli ini, 95 dalil, kemarin paling tidak kita sudah melihat ada 3 dalil yang kita pelajari, nggak mungkin 95-95-nya. Nah, itu pada akhirnya dalil-dalil ini dianggap oleh gereja Katolik ini benar-benar langsung menyerang kepada gereja Katolik. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Pertama, dia menulis dulu, sebenarnya dia tidak buru-buru menempel, dia menulis surat protes kepada uskup Mainz untuk memprotes hal-hal yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh gereja Katolik. Perlu diketahui, pada saat peristiwa Martin Luther ini terjadi, sudah banyak orang-orang yang sudah nggak suka dengan gereja Katolik. Mengapa? Karena gereja Katolik itu dianggap sebagai institusi yang korup. Para imamnya nggak benar, gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya kudus, tetapi sebenarnya munafik, begitu. Maka kemudian terjadi ketidaksukaan, tapi nggak berani ngomong. Nah, tetapi Martin Luther ini ekstrim sekali. Dia adalah seorang uskup, ya, seorang biara gitu, yang dia bicara kepada uskup di Mainz dan protes. Nah, dalil dari Martin Luther 95 ini dengan cepat langsung menyebar ke seluruh Eropa sampai dalam jangka waktu 3 tahun. Nggak seperti sekarang ya, kalau sekarang mungkin dalam hitungan hari karena internet kan. Tapi zaman dulu karena menggunakan tulisan, nyebarnya 3 tahun, ini cukup cepat ini. Nah, hal ini ditambah dengan Martin Luther dengan cukup berani menerjemahkan Alkitab yang seharusnya memiliki ciri khas Alkitab ini adalah kudus karena dia berbahasa Latin, Latin Vulgata, namanya Vulgata. Jadi Alkitab bahasa Latin itu namanya Vulgata. Ini diterjemahkan sama Martin Luther. Ini merupakan pelecehan buat gereja Katolik. Karena selama ini gereja yang mempelajari Alkitab berbahasa Latin itu, orang harus belajar bahasa Latin dulu baru mengerti makna Alkitab. Maka kemudian arti-arti yang ada di dalam Alkitab itu hanya bisa diterjemahkan oleh gereja. Orang awam tidak boleh menerjemahkan, terlarang. Mengapa? Karena selain bahasanya cukup sulit, bahasa Latin, gitu. Nah, mereka juga ada hal yang lain lagi yang menganggap bahwa yang boleh mengeluarkan otoritas untuk menerjemahkan Alkitab itu adalah gereja. Maka ketika Martin Luther itu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman, heboh semuanya. Apalagi pada saat itu, revolusi industri pada tahun ini, pada abad yang ke-16 ini ya, kemudian dibantu lagi oleh Gutenberg. Gutenberg ini seorang penemu mesin cetak. Untuk pertama kali yang dia cetak itu adalah Alkitab berbahasa Jerman. Jadi yang dicetak oleh Gutenberg itu justru Alkitab berbahasa Jerman. Akhirnya semua orang Jerman pada saat itu bisa membuka Alkitab, bisa mengerti, dan bisa memahami. Nah, dari situlah kemudian ya Alkitab menjadi bisa dibaca oleh orang awam. Sehingga kenapa Martin Luther mendapatkan cukup banyak pengikut dari orang-orang yang mau keluar dari gereja Katolik dan mendirikan gereja Protestan, atau tepatnya gereja Lutheran. Karena mereka udah pegang Alkitab. Gitu. Jadi akhirnya setiap orang boleh menerjemahkan. Inilah yang kemudian sebenarnya menjadi berkat. Karena dengan ini akhirnya gereja Protestan berpisah dengan Katolik yang selama ini melakukan monopoli begitu ya, hegemoni kekuasaan yang akhirnya pisah. Tetapi ini juga mengandung unsur yang tidak enak juga. Mengapa? Apa unsur tidak enaknya? Artinya setiap orang sekarang sudah bisa menerjemahkan Alkitab.
Dan disinilah kemudian ya perang teologi, perang gara-gara teologi itu mulai berlangsung. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana perang itu, dan itu sangat sangat miris sebenarnya. Makanya mengapa saya berkali-kali bilang hati-hati ya, jangan menyesatkan orang karena ini berbahaya. Begitu. Oke. Martin Luther sendiri dia memiliki pandangan teologi yang tentunya berbeda dengan yang selama ini dipahami oleh Gereja Katolik. Seperti kita tahu, Martin Luther menentang surat indulgensi, gitu ya. Martin Luther berkata, sola fide, hanya oleh iman, hanya karena iman orang diselamatkan, bukan karena perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan seperti harus membeli surat indulgensia, kemudian harus berbuat baik kepada gereja. Jadi konteksnya pada saat itu Martin Luther adalah akan menghabisi pengajaran gereja Katolik yang menurut dia itu salah. Gitu. Dan kemudian dia memunculkan selain sola fide, dia memunculkan sola scriptura. Sola scriptura hanya kitab suci, tidak boleh ada yang lain. Maka dia menolak deuterokanonika. Deuterokanonika ditolaknya. Apa itu deuterokanonika? Deuterokanonika adalah Alkitab tambahan yang ada di Gereja Katolik itu ya. Karena namanya deutero, artinya ini adalah kanon kedua, ini ditolak sama Martin Luther. Hanya dari Alkitab, biarlah Alkitab menjawab dari Alkitab sendiri. Maka kemudian Martin Luther pun juga akhirnya menutup dokumen-dokumen yang lain. Tulisan-tulisan bapak-bapak gereja tidak dipakai semuanya. Dia menciptakan sebuah teologi sendiri. Begitu. Dia juga mengecilkan peran paus dan uskup. Karena memang di dalam Alkitab kita tahu bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi tidak ada perantara-perantaraan paus maupun uskup, nggak ada. Kita semuanya menjadi punya urusan sendiri dengan Tuhan. Perantara kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus, gitu kata Martin Luther. Ya. Yang ketiga, prinsipnya sola gratia. Sola gratia hanya karena anugerah. Keselamatan hanya melalui dan langsung dari Kristus, bukan karena gereja. Ini konteksnya yang diajar oleh si Martin Luther. Dan yang terakhir adalah soli deo gloria. Kemuliaan hanya pada Tuhan. Jadi semua kemuliaan, semua yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan pada Tuhan, bukan untuk para kudus, santo-santo, maupun kepada Maria. Jadi dari sini kita sudah mulai tahu ada pemisahan yang jelas antara pandangan gereja Katolik dengan gereja Protestan di bawah Martin Luther. Lebih tepatnya sekali lagi saya tekankan itu Lutheran, gitu ya. Mulai. Dan yang kedua yang paling penting, Alkitab sudah mulai diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Artinya setiap orang bisa mengerti prinsip-prinsip Alkitab, boleh mengerti. Gitu. Martin Luther dan kitab Yakobus. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit, ya. Pandangan Martin Luther berkata, therefore Santo James atau Yakobus, ya, Santo Yakobus, epistle, surat Injil Yakobus, is really epistle of straw, adalah surat jerami, begitu ya, jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. For it has nothing of the nature of the gospel about it. Karena tidak ada Injil di dalamnya. Menurut Martin Luther, seharusnya kitab Yakobus itu tidak boleh ada di kanon kita. Mengapa? Karena tidak ada Injil menurut Martin Luther. Ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan itu di sini, yang sampai sekarang menjadi perdebatan yang panjang. Dari sini kita tahu mengapa Martin Luther seperti ini. Karena teologi di awal ini, sola fide, hanya karena iman, dan sola gratia, hanya karena anugerah. Jadi orang diselamatkan karena bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Dan orang diselamatkan, keselamatan itu hanya datang karena anugerah.
Karena dua hal inilah, maka dia menolak kitab Yakobus. Mengapa? Karena Yakobus ngomongnya gini nih, Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Coba, ini kan bertentangan dengan kitab dengan pandangannya Martin Luther. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya tentu jawabannya tidak kan, tidak dapat kan, jelas ini kan istilahnya ini di dalam Alkitab ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah jelas gitu ya. Tensisnya jawabannya sudah jelas. Demikian ayat 17 ya di dalam Yakobus, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini benar-benar bertentangan dengan prinsipnya Martin Luther. Martin Luther berkata iman, just iman. Itu hanya oleh iman atau faith alone gitu. Ya, faith alone. Itu cuma hanya karena iman tok gitu. Tetapi di kitab Yakobus kan ini iman tanpa perbuatan. Dan runyamnya Martin Luther tidak berusaha memperbaiki teologianya, tapi justru mau berniat menghapuskan kitab Yakobus hanya untuk membuat teologianya bisa menjadi benar. Gitu. Ini sungguh apa ya? Sebenarnya sungguh mengenaskan begitu ya. Sampai seperti itu. Dan sampai sekarang orang kita itu sangat kagum sekali dengan Martin Luther. Padahal sebenarnya ada bagian-bagian di Martin Luther yang seperti ini yang harus kita tahu. Kalau dengan ini kita tahu bahwa Martin Luther itu bukan segala-galanya. Martin Luther itu bukan orang yang seperti bayangan kita bahwa dia adalah orang yang sangat berjasa dan lain-lain. Dia manusia biasa yang tentunya juga punya kesalahan. Begitu makanya kita pun pandangannya mesti harus objektif. Jangan Martin Luther sentris. Seolah-olah Martin Luther benar semua gitu. Nanti juga gitu, seolah-olah jangan Arminian betul semua, jangan-jangan Calvinis betul semua gitu ya. Martin Luther pada akhirnya dia dikeluarkan dari gereja. Ya. Martin Luther diperhadapkan pada persidangan di kota Worms. Di kota Worms itu ini apa? Jerman ya. Di kota Worms, Jerman. Nah, kemudian Martin Luther ketika dipanggil, dia ditanya, Martin Luther, kamu orang Katolik nih, pendeta Katolik. Kamu ralat ya, pendirianmu, tulisan-tulisanmu itu kamu ralat. Dia nggak mau. Dia tetap menolak praktek penjualan surat indulgensia. Intinya di sini. Ketika Paus Leo X pada saat itu mengingatkan supaya dia ya udahlah Martin Luther kamu tarik suratmu, kamu masuk lagi ke gereja Katolik. Dia nggak mau. Martin Luther nggak mau. Ya, karena Martin Luther tidak mau dan memang pendirian dari Martin Luther 95 dalil itu tadi semuanya menyerang gereja Katolik, maka gereja Katolik kemudian memutuskan menyatakan bahwa Martin Luther adalah ajaran bidah atau bidat. Jadi dikeluarkan dari gereja Katolik dan kemudian Martin Luther darahnya menjadi halal, begitu. Artinya siapapun yang menyiksa Martin Luther pasti akan mendapatkan indulgensia dari gereja, gitu sampai digituin. Itu gereja Katolik mulai jahat ya, mulai menggunakan pendekatan fisik begitu. Menyatakan diri paling benar, Martin Luther kemudian dikejar-kejar. Martin Luther kemudian bersembunyi di Kastil Warburg, ya, di Jerman. Disinilah kemudian Martin Luther punya waktu untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Sehingga banyak orang bisa bebas menafsirkan Alkitab itu. Nah, akibatnya pada bulan Mei tahun 1522, perhatikan nanti kita akan banyak berhubungan dengan masalah tahun ini ya. Tahun 1522, Luther mendirikan gereja Lutheran. Dan ini yang paling penting, ya. Gerejanya itu mendapat dukungan dari para pangeran atau calon-calon raja di Jerman, di negara-negara kecil Jerman yang kecil-kecil, ya Germania pada saat itu, dan para pengikutnya. Mengapa pangeran-pangeran di Jerman lebih setuju dengan Martin Luther? Karena pada saat itu gereja, ketika dia akan mentahbiskan seorang raja, ya seorang raja,
maka raja ini harus berbaik-baik dengan Sri Paus, dengan uskup, supaya nanti sama uskup didoakan, dan orang yang didoakan oleh uskup dipilih oleh gereja, itu yang berhak menjadi raja. Nah, itu menimbulkan iri, menimbulkan cemburu dari para pangeran Jerman yang tidak memiliki kesempatan untuk mendekati gereja. Maka ketika Martin Luther keluar dari gereja Katolik, maka dia disambut oleh pangeran-pangeran Jerman. Mengapa? Karena pangeran-pangeran di Jerman berharap nanti Martin Luther lah ada alternatif lain yang bisa mendoakan mereka menjadi raja. Karena di dalam bayangan mereka pada saat itu, orang yang didoakan oleh pendeta, itu yang akan mendapatkan privilege dari Tuhan untuk menjadi raja. Gitu ya. Maka ketika Martin Luther mendirikan gerakan baru, nah itu disambut dengan gegap gempita oleh pangeran-pangeran Jerman gitu. Tetapi ada masalah. Ini ada masalah. Ketika Martin Luther sudah bersahabat dengan para pangeran, juga kepada para pengikut-pengikutnya, orang-orang petani, orang-orang yang nggak punya, yang sudah mereka nggak punya uang untuk membeli surat indulgensia ya, untuk membuat mereka bisa dihargai di gereja Katolik. Maka ketika pecah perang petani di tahun 1524, ya, berapa tahun, 2 tahun setelah ini, setelah Luther mendirikan gereja Lutheran, Luther memilih untuk memihak kepada penguasa supaya gerejanya bertumbuh. Ini adalah sisi gelapnya gereja Lutheran juga pada saat itu. Dan ini ada sejarahnya. Jadi ketika pada saat itu terjadi perang antara penguasa sebuah kota dengan para petani yang tidak punya. Gereja berada di posisi mana? Gereja ada di posisi penguasa. Dengan harapan nanti gerejanya supaya bisa bertumbuh karena dibantu secara finansial oleh pemerintah pada saat itu. Tetapi Luther meninggal di usia 62 tahun pada tahun 46. Jadi dia sempat menjalani gereja yang cukup mewah begitu ya. Nah, kita lanjut. Apa inti pokok atau intisari pelajaran dari Lutheran ini? Apa inti pokok dari pengajaran gereja Lutheran? Nah, perhatikan baik-baik. Gereja Lutheran menyatakan, atau gereja dari Martin Luther ini menyatakan bahwa ini mulai ya, teologi kita udah mulai masuk ya. Keselamatan manusia hanya diperoleh karena iman kepada karya anugerah Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagaimana kesaksian Alkitab. Ini berbicara masalah sola tadi itu, sola scriptura. Sola scriptura di sini nih Alkitab. Sola gratia ada di anugerah, hanya karena anugerah. Kemudian apalagi sola fide karena iman. Nah, kemudian solideo gloria ya karena Yesus Kristus, untuk memuliakan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, hal yang paling penting di gereja Lutheran, bayangkan ya, Lutheran pada saat itu menjadi gereja pertama yang menjadi alternatif gereja Katolik. Jadi belum ada gereja yang lain. Dia adalah gereja yang pertama-tama kali. Gereja Protestan pertama kali. Gereja Lutheran memperkenalkan 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kalau gereja Katolik ada 7. Ya. Ada 7 sakramen, tetapi gereja Lutheran sakramennya cuma 2 saja. Nah ini yang perlu diwaspadai ya, yang saya kasih huruf besar ini. Perjamuan kudus menurut gereja Lutheran ini masih sama seperti gereja Katolik. Bahwa perjamuan kudus yang kita minum itu adalah sungguh-sungguh darah Kristus. Jadi ketika mereka meminum anggur perjamuan, ya, maka di situ mereka akan berkata, inilah darah Kristus yang tertumpah buat kamu. Jadi mereka meyakini bahwa mereka minum itu adalah darah Kristus. Kalau kita, ya kalau yang pendeta-pendeta di sini kayak Kak Yono pasti sudah sering, inilah tubuhku, gitu ya.
Nah, kita orang gereja-gereja karismatik dan lain sebagainya ini kita ngomong ini adalah lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ngomongnya lambang, simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi kalau gereja Katolik ya, inilah darah Kristus. Dan ini diteruskan oleh Martin Luther. Mereka masih sama. Bahwa yang mereka minum itu sungguh-sungguh darah. Makanya nggak kaget ada orang-orang yang menuduh bahwa kekristenan ini kanibal, makan daging dan makan darah beneran, begitu. Ya, karena memang gereja-gereja Katolik maupun gereja-gereja Lutheran itu seperti itu pandangannya. Nah, di gereja Lutheran masih sama dengan gereja Katolik. Bayi diperbolehkan untuk dibaptis. Mengapa? Karena dasarnya karena baptisan itu karya Allah. Manusia tidak memiliki tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan apakah dia dibaptis atau tidak menurut gereja Lutheran. Karena semuanya itu berasal dari anugerah Allah, maka baptisan pun juga anugerah. Seseorang tidak mungkin bisa menolak ataupun menerima baptisan. Artinya bayi pun juga boleh dibaptis karena baptisan itu adalah karya Allah. Nah, sementara gereja-gereja sekarang ini tambah lucu. Mereka itu berprinsipnya Calvinis, ya, Calvinis itu hampir mirip dengan Lutheran, bahwa segala sesuatu itu adalah karena anugerah Allah, tetapi mereka boleh menolak baptisan. Oh, aku belum siap, gitu. Nah, makanya sekarang lagi kacau semuanya. Teologi ini nggak ngerti basicnya, tapi pokoknya ya aku pokoknya ikut Calvinis saja. Tapi ikut Calvinisnya cuma itu aja, gitu. Yang minggu depan akan kita pelajari dengan tulip, gitu ya. Minggu depan kita akan belajar tulip. Nah, Martin Luther sendiri mempercayai ada baptisan bayi, gitu. Jadi kalau ada orang gereja yang begitu mengagungkan pandangan-pandangan Martin Luther, tunggu dulu. Martin Luther pandangannya yang mana? Martin Luther ini juga memperbolehkan baptisan bayi loh, itu. Jadi kalau kita nggak sepakat dengan baptisan bayi ya sebaiknya jangan jadi pengikut Lutheran gitu, pengikut Calvinis gitu ya. Nah, Lutheran masih memperbolehkan penggunaan ikon suci. Ya, kalau di gereja-gereja itu ada ikon suci. Kalau gereja ortodok memang boleh ada lambang. Jadi di gerejanya itu loh ada gambar-gambar Yesus yang di kaca-kacanya itu namanya ikon. Gambar-gambar itu santo-santo itu masih boleh menurut Lutheran. Masih diperbolehkan dengan dengan batasan bahwa mereka tidak boleh menyembahnya. Ini persis gereja Katolik juga. Gereja Katolik juga tidak menyembah ikon-ikon suci itu. Begitu. Itu pandangannya gereja Lutheran. Nah, sekarang kita langsung melangkah ke tokoh reformasi yang kedua. Ini juga cukup terkenal sekali. Dan ini yang menjadi titik pokok pergerakan gereja pada saat itu. Jadi Lutheran yang mengawali, maka yang membuat tonggaknya itu semakin kuat itu adalah Zwingli. Namanya Ulrich Zwingli yang hidup pada tahun 1484 sampai 1531. Nah, Ulrich Zwingli ini orang Swiss, ya, dia orang pinter juga. Di Ulrich Zwingli ini sampai dengan tahun 1516, nah, saya ulangi ya, tahun-tahunnya ini penting ya, tahun-tahunnya ini. Nah, ini Luther mendirikan gereja Lutheran itu 1522 di sini. Kemudian meninggal 1546. Nah, Zwingli 1516 adalah orang yang masih Katolik. Artinya, ya, Luther pun ini masih belum ada gerakan Lutheran, gitu ya, masih belum ada, karena masih sifatnya masih hanya api-api kecil ya Martin Luthernya ini, menempelkan surat indulgensia tahun 1517. Itu sementara si Zwingli 1516, jadi masih belum ada gerakan itu, dia seorang Katolik. Tapi dia uniknya, walaupun dia Katolik, dia sangat menguasai bahasa Ibrani. Dia belajar dari orang Yahudi langsung, si Zwingli. Dia termasuk orang ini, skolastika, citra skolastika. Jadi yang model-model sekolah, bukan model universitas ya. Dia model orang skolastika. Skolastik gitu ya. Tetapi ketika dia memulai pelayanan di Einsiedeln, Swiss,
Nah, dia baru mulai menemukan hal yang salah pada gereja Katolik. Dia menentang surat indulgensi dan penggunaan ikon kudus dan pengagungan orang kudus. Ini beda sekali dengan Martin Luther. Martin Luther masih memperbolehkan penggunaan ikon kudus dan pengagungan orang kudus. Tetapi Zwingli sudah tidak memperbolehkan. Dia tentang. Menurutnya penggunaan ikon kudus itu sama dengan penyembahan berhala. Ini bertentangan dengan Alkitab yang berkata bahwa kita tidak boleh membuat patung, ukiran, gambar atau apapun. Itu menurut si Ulrich Zwingli. Termasuk juga pengagungan orang kudus, dia tidak mengizinkan. Tetapi, ini lagi. Tetapi di tengah kedudukan teologianya yang seperti ini, Zwingli itu terbukti melakukan perzinahan ketika masih menjadi seorang pendeta. Jadi pandangan teologianya bagus, hebat, sesuai dengan Alkitab, cuma dia masih melakukan perzinahan. Dan ini diakui sendiri. Ada sebagian orang yang menuduh ini ya, menuduh itu tuduhan aja kepada Zwingli. Padahal sebenarnya menurut risalahnya dia mengakui sendiri. Bahkan ketika ketahuan, dia bilang, oh gadis itu, perempuan itu yang dia zinai itu gadis yang anaknya tukang cukur, orangnya orang miskin kok, tidak ada masalah kalau orang miskin. Jadi gitu. Jadi dia meremehkan orang dengan model seperti itu Zwingli. Zwingli menolak semua ajaran Katolik. Ini hebat banget ini ya. Dia menolak semua ajaran Katolik, kecuali baptisan bayi dia masih boleh. Dari sini kita tahu posisinya ya, sejak dari awal, mulai zaman Martin Luther dan Ulrich Zwingli, yang merupakan orang yang sangat dihormati di sejarah gereja. Rupanya, mereka hanya pinter di teologi, tetapi mereka tidak memiliki contoh yang baik di masalah perilaku. Gitu. Martin Luther, selain masalahnya dia menolak Yakobus ya, Injil Yakobus, dia juga menikahi seorang biarawati. Jadi biarawati itu dia pengaruhi supaya keluar dari biara dan kemudian dia nikahi. Gitu. Padahal pada saat itu biarawati itu masih muda sekali, umurnya kalau tidak salah sekitar 22 atau 26. Sementara si Martin Luther sudah usia 50 begitu ya. Dia menikahi seorang biarawati. Jadi kita bisa jadi mungkin menduga-duga masalahnya di gereja Katolik pada saat itu kan menyangkut masalah pernikahan ya. Karena imam itu tidak boleh menikah, maka mereka kemudian keluar dari situ dan kemudian akhirnya menikah. Gitu. Dan yang sangat mengenaskan si Zwingli ini. Cerita tentang Zwingli ini yang melakukan perzinahan ini tidak banyak diungkap oleh sejarah gereja. Karena memang ini adalah hal yang sangat memalukan, tabu ya. Tetapi di sejarah ada. Mau nggak mau kita mesti harus jujur membukanya. Nah, ajaran Zwingli, apa itu ajarannya Zwingli? Apa saja sih ajarannya Zwingli? Nah, perhatikan baik-baik. Menurut Zwingli, semua orang harus menerima secara bersama-sama antara roti dan anggur. Kalau Martin Luther masih dipengaruhi gereja Katolik, tidak semua orang boleh menerima Ekaristi. Hanya orang-orang yang sudah menyelesaikan sekolahnya, sekolah singkatnya yang di gereja Katolik itu layak, sudah dibaptis begitu ya. Sudah dibaptis layak untuk menerima Ekaristi. Tetapi kalau Zwingli tidak. Zwingli ini bagus sekali dia. Semua orang menerima secara bersama-sama, roti dan anggurnya diterima semua. Kalau di gereja Katolik kan cuman rotinya ya, anggurnya diminum sama romonya. Gitu. Nah, tapi si Zwingli tidak. Zwingli ini yang meletakkan dasar bahwa kita perjamuan itu minum air dan anggur, roti dan anggur sampai sekarang ini. Gitu. Nah, ini bagus juga. Yang kedua, poin yang kedua. Menurut Zwingli, yang paling penting di dalam sebuah ibadah itu adalah khotbah. Maka ketika Zwingli memberikan pengajaran ini, yang kasihan adalah kita, kelompok AS. Karena kita tidak boleh masuk di ibadah. Begitu. Dia menentang ibadah yang menggunakan alat-alat musik. Gitu. Karena bagi dia yang penting itu khotbah. Nah, umat harus mendengarkan khotbah setiap minggu.
dan melaksanakan perjamuan kudus setiap 4 bulan. Artinya begini, Ulrich Zwingli itu menetapkan perjamuan kudus itu tidak setiap kali ibadah. Ya, dia menetapkan perjamuan kudus itu cukup 4 bulan sekali, gitu. Atau setahun itu 3 kali cukup lah, karena itu sebagai peringatan. Tetapi Martin Luther karena dia orang gereja Katolik, dia melakukan ekaristi itu setiap minggu. Jadi setiap kali ibadah buka perjamuan, ibadah buka perjamuan gitu. Dan ini diteruskan oleh John Calvin. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong dengan salah satu teman dari sekolah teologi. Dia ini seorang pengikut Calvinis dulu ya. Dulu pengikut Calvinis yang paling setia. Dia sangat membela Calvinis. Tapi dia kecewa ketika dia membaca buku Institutio. Nanti kita akan melihat buku Institutio ya. Kita akan melihat pembahasannya ya. Nanti kalau mau lihat bukunya ya boleh lihat sendiri. Karena harganya satu buku Institutio itu mahal banget, 1 juta lebih. Karena itu buku yang sangat bersejarah. Nah, dia bilang seperti ini. Buku Institutio itu terbagi menjadi beberapa edisi gitu. Jadi ada edisi dibenerin lagi, di edisi 2, edisi 3 sampai edisi 4, edisi 6 kalau tidak salah. Itu dibenerin. Ada hal yang unik di situ. Si John Calvin itu ketika dia awal-awal membuat buku Institutio, dia berkata bahwa perjamuan itu harus dilakukan setiap minggu. Setiap kali ibadah harus ada perjamuan kudus. Tetapi di buku-buku edisi selanjutnya dia nggak konsisten. Dia sudah terpengaruh ajaran Zwingli. Akhirnya si John Calvin bilang, nggak perlu kita melakukan perjamuan setiap minggu. Ya sebagai perlambang aja, itu ajaran Zwingli. Saya pertama tidak tahu mengapa yang membuat John Calvin pada akhirnya bisa berubah. Nah, kemudian terjawab dari salah satu teman saya yang melengkapi dengan cerita gini loh Pak. Masalahnya pada saat itu, Zwingli kan meninggal duluan dibandingkan dengan Martin Luther. Dengan John Calvin. Zwingli meninggal duluan. Nah, jemaatnya Zwingli ini dipercayakan kepada John Calvin. Nah, John Calvin yang menjadi pendeta, itu dia akhirnya menyesuaikan dengan jemaatnya. Itu menyesuaikan dengan tradisi gereja itu sudah terlanjur. Orangnya lebih banyak, maka dia mengikuti, gitu ya. Maka dia mengikuti menjadi 4 bulan. Makanya kenapa di buku Institutio yang terakhir si John Calvin menyatakan bahwa perjamuan tidak harus setiap minggu, begitu. Tapi ya, saya mau ceritain. Orang-orang Calvinis itu, waduh sangat mengagungkan buku Institutio. Sangat mengagungkan. Kalau saudara-saudara mengenal orang Calvin, tanya aja tentang buku Institutio. Itu seolah-olah ada Alkitab kedua buat mereka. Di situ. Nah, kemudian ajaran Zwingli lagi, semua hari raya orang kudus, Santo Teresa, Santa Teresa, Santo Petrus, kan ada hari rayanya itu. Hari raya Santo Santo Yohanes, begitu kan ada hari rayanya, ada kalendernya. Itu oleh Zwingli dihapus. Gerejanya dia hanya menyisakan Natal, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta. Ini persis seperti gereja-gereja kita sekarang. Jadi gereja kita sekarang ini kalau merayakan 4 hari ini, berarti kita mengikuti ajarannya Zwingli. Begitu. Mengambil dari ajarannya Zwingli. Nah, oke lanjut. Nah, kalau pernah mendengar ada gerakan Anabaptis, ya gereja Anabaptis. Gereja Anabaptis ini berdiri karena bereaksi terhadap ajarannya Zwingli. Jadi tadi dari Martin Luther, kemudian dibantah oleh Zwingli mengenai masalah ikon kudus dan lain-lain, kemudian dibantah lagi oleh kumpulan orang Anabaptis. Anabaptis ini, gereja Anabaptis ini berdiri sebagai reaksi terhadap ajarannya si Ulrich Zwingli. Nah, mereka tidak mau mengakui baptisan bayi. Ini gereja Anabaptis. Tetapi mereka mengizinkan baptisan ulang. Boleh baptisan ulang. Dengan syarat, orang harus masuk menjadi anggota komunitas gereja Anabaptis. Jadi kalau ada pengikutnya si Zwingli atau pengikutnya Martin Luther, kalau mau jadi kelompok menjadi gereja baptis ya, Anabaptis atau gereja baptis, mereka harus dibaptis ulang. Gitu. Boleh. Masih boleh. Menurut pandangan gereja Anabaptis boleh. Tetapi mereka menentang
mereka belum bisa memiliki keputusan. Jadi, kalau gereja saudara atau saudara berpandangan bahwa bayi tidak boleh dibaptis, saudara mengikuti pandangannya Anabaptis. Gitu. Jadi di dalam diri kita ini masing-masing itu ada percampuran pandangan-pandangan teologi, nyampur semuanya di sono. Itulah sebabnya mengapa ya jangan suka menuding kan orang Calvinis. Kalau kita orang Calvinis jangan menyalahkan Arminian. Karena kenyataannya di dalam diri kita ini gabungan. Ada sekarang orang yang berdiri di strict gitu di satu sisi enggak ada itu ya. Rata-rata ya mesti gabungan seperti ini gitu. Kalau kita tidak percaya baptisan ulang, oh enggak bisa orang harus dibaptis sekali. Ya berarti kita ikut Martin Luther, kita ikut Zwingli. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada baptisan bayi, kita ikut Anabaptis. Nah coba, ini kan dua hal yang bertentangan sebenarnya, gitu ya. Baptis ini, dia menganut pemisahan antara gereja dan negara. Dia nggak mau. Gereja seharusnya bisa lepas dari negara. Nah, Martin Luther dan Ulrich Zwingli itu sangat berhubungan erat dengan negara, dengan kota. Karena ingat ya, tadi ya, kasusnya, karena case-nya adalah waktu itu Martin Luther dibantu oleh para pangeran di Jerman. Dan si Ulrich Zwingli ya dibantu oleh penguasa di Swiss pada saat itu, negara-negara di Swiss. Si Anabaptis, gereja Anabaptis ini, menyatakan bahwa gereja itu harusnya ditopang dari sumbangan sukarela jemaat, dan bukan berasal dari pajak negara. Jadi rupanya dulu pada zaman Martin Luther dan zamannya Zwingli, gereja itu masih dibantu sama negara, bahkan gereja itu memiliki pajak yang dititipkan kepada negara untuk ditagihkan kepada setiap orang. Ya istilahnya perpuluhan, begitulah. Ya perpuluhan itulah kemudian yang diwajibkan, orang wajib bayar perpuluhan dan kemudian dimasukkan ke gereja. Begitu. Itulah sebabnya mengapa gereja Katolik tidak pernah memungut perpuluhan dan gereja Protestan ngotot memungut perpuluhan, gitu ya. Karena ini sejarahnya, gitu. Kalau ditanya sama saya, sebaiknya perpuluhan itu baik tidak? Ya, kalau menurut saya ya boleh-boleh saja ya, namanya dinamai apapun. Tapi sebenarnya kalau nama perpuluhan karena berdasarkan Alkitab itu ada sedikit keliru ya. Namanya aja sumbangan atau persembahan kepada gereja, begitu aja lebih elegan. Ya enggak apa-apa lah, kalau namanya udah perpuluhan nggak jadi masalah lah. Jangan mempermasalahkan nama perpuluhan kemudian kita menolak. Kemudian di gereja tidak boleh perpuluhan, enggak seperti itu ya. Kita udah terlanjur seperti ini, gereja udah terlanjur mengut perpuluhan ya nggak apa-apa. Artinya itu kan sumbangannya sukarela. Kalau zaman dulu ini ditagih. Kemudian menurut Anabaptis, gereja harus menjalankan disiplin yang keras pada siapa? Pada siapapun. Karena pada zaman Zwingli, gereja hanya tegas keras kepada jemaat, tapi tidak kepada penguasa, tidak kepada orang kaya. Gitu. Jadi masalah kelembean gereja kepada orang kaya sudah ada sejak dulu. Jadi itu adalah lagu lama yang diulang kembali. Jadi sekarang ini kalau kita protes, kok cuman orang-orang kaya yang boleh khotbah, kok cuman orang-orang kaya tuh yang boleh pelayanan di ibadah sana, kok aku nggak boleh? Nah, itu sudah sejak zaman dulu. Nah, tetapi gereja Anabaptis menentang. Dia menyatakan semua harus dijalankan disiplin keras. Sama. Tokoh-tokohnya adalah Konrad Grebel dan Felix Manz. Sayangnya, Konrad Grebel ini kemudian mati. Dia mati duluan, gitu ya. Sebelum kemudian pemerintah Swiss dilapori oleh Zwingli, dan kemudian mereka antara Zwingli dan pemerintah sama-sama memutuskan bahwa Anabaptis dianggap bidat. Gitu. Jadi pemerintah juga ikut-ikutan menganggap bidat. Apa yang terjadi? Ya Felix Manz inilah yang akhirnya dihukum. Dia dikeluarkan dari kota Swiss, disuruh pergi, gitu, suruh keluar dari kota Swiss, gitu ya. Dan akhirnya kayaknya ini dia dihukum mati ya, akhirnya ya, dikeluarkan, suruh pergi tapi dibunuh, begitu. Jadi ironis sekali ya, karena gara-gara perbedaan teologi ya,
akhirnya mengakibatkan seseorang mesti harus meregang nyawa. Jadi makanya sekali lagi saya tegaskan sekali lagi, ya jangan kita memiliki keinginan untuk menyalah-nyalahkan yang lain, gitu ya. Jangan. Kalaupun yang lain itu nggak benar, kita ingatkan sebagai seorang teman. Kalau nggak mau ya udah, itu lebih baik gitu daripada kita kemudian ini melakukan hal yang buruk, akhirnya terjadinya bisa seperti Conrad Grebel dan Talisman. Walaupun kita tidak membunuh dia, tapi apalagi kita udah cerita-cerita kepada orang lain itu sesat. Wah, bahaya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada John Calvin. John Calvin ini tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Teologianya menjadi panutan banyak gereja sekarang ini. Gitu ya, baik gereja kalau dulu pengikut-pengikut John Calvin ini adalah gereja yang reform khususnya. Gereja-gereja reform, gereja-gereja Protestan gitu ya. Tetapi sekarang ini rupanya tidak. Rupanya banyak gereja-gereja karismatik mereka mengikuti John Calvin. Mengapa? Ya, karena John Calvin ini adalah teologianya yang paling mudah dipelajari di bangku kuliah. Di bangku kuliah sekolah teologi kita banyak belajar teologi John Calvin karena buku-bukunya lengkap sekali. Begitu yang lain-lain mungkin gereja ortodok tidak lengkap, jadi akhirnya ya susah dipelajari. Bahkan John Calvin ini seolah-olah saat ini dianggap menjadi teologi yang paling benar. Orang yang berada di posisi Calvinis selalu merasa diri paling benar dari semuanya. Gitu. Ini berbahaya juga sebenarnya. Tapi juga di sisi yang lain, ada orang-orang yang dari Arminian yang menganggap bahwa Calvinis ini bidak. Jadi ini peperangan yang berabad-abad tak pernah berhenti. Ya. Siapa John Calvin? John Calvin lahir di Prancis tahun 1509. Artinya pada saat itu, ya, ketika Martin Luther ini memulai gerakannya, ya, tahun 1517, si John Calvin ini umurnya masih berapa ya? Masih sekitar 6 tahun begitu ya. 6 tahun atau 8 tahun gitu ya. Masih kecil, tapi John Calvin sudah ada. Calvin belajar bahasa Latin. Ini adalah bahasa Alkitab ya. Dia belajar bahasa Latin, teologia dan filsafat. Tetapi Calvin kemudian belajar hukum. Nah, di sini dia belajar. Jadi sebenarnya teologianya dia tidak terlalu kuat, tapi dia kuat terakhir karena dia belajar di hukum, ya, belajar di bidang ilmu hukum, dan yang terutama adalah filsafat. Jangan lupa dia belajar bahasa Latin. Artinya John Calvin ini juga bisa membaca Alkitab. Gitu. Tahun 1534, ya, orang-orang yang memiliki pandangan reformis itu dianiaya. Mengapa? Karena peristiwa Martin Luther. Karena peristiwa Martin Luther. Ya, gimana tadi? Nah, nih. Ya, pecah perang petani 1524, maka tidak lama kemudian pada tahun 1534 orang reformis itu dianiaya. Dianiaya siapa yang menganiaya? Gereja Katolik. Ya, di Prancis. Prancis waktu itu dikuasai oleh Katolik. Sehingga Calvin pada akhirnya melarikan diri ke Swiss dan tinggal di Basel. Ya, tinggal di Basel dia. Di Basel inilah si John Calvin membuat buku yang sangat terkenal, yaitu buku Religionis Christianae Institutio atau buku Institutio. Buku itu adalah buku yang membahas mengenai pengajaran tentang agama Kristen dan nantinya akan direvisi berkali-kali. Ini pembuatan buku pertama 1536. Ini buku ini sangat fenomenal ya, sangat laris sampai sekarang. Ini buku ini laris karena dianggap oleh orang-orang Calvinis ini adalah Alkitab kedua. Jadi ini buku-buku kitab sucinya orang-orang Calvinis. Jadi kalau ada orang yang Calvin, orang yang merasa dirinya pandangannya John Calvin tapi tidak pernah membaca buku Institutio, jadi dia belum reform dia, belum orang Calvinis. Dia harus sudah membaca buku Institutio, minimal membaca atau kalau enggak dihafal begitu ya. Jadi saya punya teman ya, dia
Alkitab hafalannya nggak terlalu bagus, tapi dia hafal buku Institutio. Halaman sekian, paragraf sekian, dia hafal sekali. Saking saktinya dia itu. Oh, itu di halaman sekian ada itu pembahasan tentang kedaulatan Tuhan gitu. Dia sangat hafal sekali. Saya boro-boro ngafalin itu. Ya. Nah, buku yang terkenal sebenarnya bukan hanya Institutio. Yang pertama-tama dia memiliki buku yang sangat terkenal, yaitu Psikopanisia. Psikopanisia ini adalah gini loh, seolah-olah gini loh. Orang itu kalau mati itu dianggap tidur sampai nanti dibangunkan ketika Tuhan Yesus datang. Itu. Jadi kalau sebagian dari kita beranggapan bahwa ketika kita mati, kita ini masih tidur, nanti akan dibangunkan ketika nanti bunyi sangkakala, berarti kita ini pengikut ajarannya Anabaptis. Dan ini yang ditentang oleh buku Psikopanisia. Karena buku ini menentang ajaran Anabaptis mengenai psikopanisia. Terus kemana mereka? Ya mereka ke surga. Menurut John Calvin sudah ke surga. Begitu. Jadi kita tidak tidur, sudah ke surga. Gitu ya. Nah, terserah kita mau ambil yang mana. John Calvin di Jenewa ini merupakan tempat yang sangat penting. Pada tahun 1536, ya, tahun 1536. Nah, tahun-tahun ini sangat penting sekali karena ini berdekatan gitu ya, cukup berdekatan gitu ya. John Calvin melakukan perjalanan ke Italia dan pulangnya dia melalui Jenewa. Ketika dia melalui Jenewa, ya sahabatnya itu bilang, kamu jangan pulang ya, kamu tinggal di sini saja. John Calvin nggak mau, mau pulang ke Swiss. Gitu. Jangan. Kemudian si temannya John Calvin itu menggunakan nama Tuhan. Kalau kamu tetap balik ke Swiss, kamu akan dikutuk Tuhan. Maka John Calvin ketakutan. Maka John Calvin kemudian bersedia menetap di Jenewa, dan dia menetapkan kota Jenewa sebagai kota reformasi. Dan Calvin juga bersedia untuk terlibat di dalamnya. Ketika Calvin tinggal di Jenewa, Calvin diterima dengan baik oleh penguasa atau pemerintah pada saat itu di Jenewa. Jadi gereja dan dibantu oleh pemerintah pada saat itu memberikan penekanan secara khusus kepada gereja yang dipimpin oleh John Calvin, gitu ya. Nah, perjamuan kudus di gereja Jenewa dilakukan sebulan sekali. Kalau tadi si ini ya Zwingli itu 4 bulan sekali, maka di Jenewa sebulan sekali. Tapi masih belum. Ini pun adalah direvisi lagi. Institusinya direvisi lagi sebulan sekali, begitu ya. Tadinya 4, jadi sebulan sekali. Nah, yang sangat mengejutkan itu ini, yang bagian ini. Setiap orang yang ada di kota Jenewa ini harus bersedia menandatangani surat pengakuan bahwa mereka harus sadar akan iman mereka. Jadi suruh tanda tangan tuh. Dan dibantu oleh pemerintah. Pada akhirnya banyak orang yang tidak suka dengan Calvin gara-gara itu. Kok bisa sih punya iman kok disuruh tanda tangan itu? Ini kan sama saja dengan seolah-olah dilegalkan begitu ya. Orang punya iman atau tidak kan urusan dari dalam, gitu kata orang-orang yang memberontak. Itu tidak ada urusannya dengan surat menyurat. Tapi John Calvin memerlukan tanda tangan orang-orang ini untuk apa? Untuk menekan orang-orang di Jenewa supaya mereka bisa setia kepada gereja. Dengan cara John Calvin menggunakan tangannya penguasa. Nah, ini sekarang pokok-pokok dari teologi John Calvin. Ini akan menjadi dasar untuk pembicaraan kita minggu depan ya, tentang tulip, gitu ya, tentang teologi Calvin dan Arminian. John Calvin menekankan kepada kemuliaan Allah. Yang menjadi tujuan utama kita semuanya kemuliaan Allah. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. Dan manusia mempunyai tugas untuk kemuliaan Tuhan. Salah? Enggak. Ini benar memang. Kan gitu memang. Ini diambil dari Alkitab ya. Si John Calvin ngambil dari Alkitab. Semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang salah. Dari sini John Calvin benar. Tidak ada masalah dengan itu. Nah, seluruh kehidupan baik masyarakat maupun perorangan harus, nah ini problemnya, diatur sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya makanya ada surat ini tadi. Orang harus menandatangani surat pengakuan bahwa mereka harus sadar akan iman. Karena ini kehidupan masyarakat baik secara umum
maupun perorangan itu sudah diatur oleh kehendak Tuhan. Jadi akhirnya ya wajarlah kalau orang menandatangani begitu ya. Itu menurut ini pandangannya si John Calvin. Nah, komputer saya kemampuan dulu. Apa nih? Saya perbaiki lagi. Lanjut. Ada lagi teologi Calvin ya, anggota-anggota jemaat berkumpul untuk mendengarkan firman Allah dan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan ketika orang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mendengarkan firman Allah, mereka harus suci, harus kudus. Makanya gereja melakukan pengawasan disiplin yang sangat ketat. Pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh penatua, jadi penatua itu dulu tugasnya melihat orang, apakah orangnya itu benar-benar kudus atau tidak. Itu jadi kayak MUI itu sekarang ya. Jadi ada itu. Dan bukan hanya itu, tetapi mereka juga didukung oleh pemerintah. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya apa yang diajarkan oleh Calvin ini tidak bisa serta-merta kemudian diterapkan kepada semua pemerintahan. Karena ini hanya bisa diterapkan oleh pemerintahan yang benar-benar support gereja secara langsung. Tetapi untuk gereja, untuk pemerintahan-pemerintahan seperti di Indonesia ini, nggak bisa kita melakukan ini. Apalagi di zaman-zaman postmodernisme seperti sekarang ini, postmodernisme seperti sekarang ini. Apa bisa kita melakukan pengawasan yang ketat kepada anggota gereja? Gitu. Kadang orang diawasi aja lepas kok. Gitu. Sama contoh, saya punya teman guru, lucu ya. Teman guru saya itu, seorang guru SMA. Dia menetapkan gini, murid-muridnya mulai dari kelas 10, 11, 12 nggak boleh pacaran. Kalau pacaran nanti nilainya dikurangi. Pernah dengar nggak ada aturan guru itu ini teman saya itu menerapkan itu. Jadi ketika teman saya ini saya minta untuk khotbah di tempat sekolah saya waktu itu, dia bilang menekankan, jangan pacaran ya, nggak boleh gitu. Nah tapi salah satu muridnya itu adalah adiknya teman saya yang lain begitu. Dia bilang, ini kalau adik saya ini kalau malam minggu ya diapeli. Jadi memang nggak kelihatan gurunya, pacarannya nggak kelihatan. Kalau di sekolah ya kayak baik-baik aja gitu. Pacaran enggak, siapa yang udah pacaran? Nggak ada yang angkat tangan gitu. Tapi di luar mereka pacaran itu malah lebih berbahaya. Itu. Nah si John Calvin ini menekankan seperti itu. Mereka melakukan pengawasan yang sangat melekat. Jadi negara dan gereja itu berdampingan. Mereka berdampingan untuk mempertahankan kehormatan Allah. Jadi kalau ada orang yang melanggar kehormatan Allah, ya orang dihukum lah. Karena dia melanggar kehormatan Allah, dan gereja dan negara berhak untuk menganiaya orang itu. Saudara, dari sini saja kita menjadi sangat rasional sekarang. Mengapa mengapa orang-orang di Eropa ini sekarang sudah tidak percaya kepada institusi gereja? Ya kan? Kita jadi tahu sekarang. Mengapa orang-orang Eropa sekarang kebanyakan mereka jadi agnostik atau bahkan ateis sekali. Langsung jadi itu. Karena apa? Karena gereja sudah salah mengambil langkah dari sejarahnya sono. Untungnya gereja di Indonesia tidak seperti itu. Walaupun sekarang ini ada juga sih anak-anak muda yang sekarang lebih tertarik kepada Christian Science, kepada agnostik gitu, atau bahkan ke ateis sekalipun. Itu ada, udah banyak anak-anak muda yang suka seperti itu. Ada yang suka dengan teori konspirasi begitu. Tapi itu tidak separah ketika gereja di Eropa. Dan sekarang mereka merasakan. Sekarang ini secara institusi gereja-gereja di Eropa itu, negara-negara di Eropa itu seolah-olah adalah negara Kristen. Tapi sebenarnya mereka bukan Kristen, karena mayoritas mereka sudah bukan orang yang percaya Yesus. Mengapa? Karena sejarah. Karena udah sejarah panjangnya memang seperti itu. Ya, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut, tinggal dikit. Sedikit. Nah, ini adalah teologi yang sangat dibanggakan oleh teman-teman dari pengikut Calvinis ya, adalah predestinasi. Apa itu predestinasi? Predestinasi itu begini. Sejak kekal, Allah menetapkan orang-orang yang mana yang diberi keselamatan
dan yang mana yang akan binasa. Jadi Allah menetapkan mana orang yang akan diselamatkan dan yang mana yang akan binasa. Sekali lagi saya bilang, ini bukan doktrin yang tidak ada ayatnya. Ini ada ayat penguatnya. Begitu, ayat penguatnya ada. Tapi inilah yang muncul di pandangan mereka, menurut pandangan predestinasi. Yang kedua, orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang diberikan anugerah secara cuma-cuma. Sedangkan orang yang ditolak oleh Allah, maka sejak awal jalannya sudah ditutup. Jalan masuknya kepada kehidupan yang kekal itu sudah tertutup. Tetapi orang yang sudah dipilih, Tuhan sudah memberikan anugerah cuma-cuma. Gitu. Yang ketiga, tanda dari orang yang ditetapkan oleh Allah adalah mereka dipanggil oleh Allah dan menerima pembenaran. Jadi kita semuanya ini dianggap orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan menerima pembenaran. Ajaran ini bukan tidak ada penentangnya. Ajaran ini sebelum Arminian menentang, sudah ditentang oleh Hieronymus Bolsek. Ya, ini juga seorang teolog juga, Hieronymus Bolsek. Tetapi karena si John Calvin kekuatannya cukup kuat di pemerintahan, maka akhirnya berhasil membuat Bolsek itu diusir dari keluar kota Jenewa. Gitu. Dan yang paling sejarah yang paling membekas di hati orang mengenai John Calvin adalah tentang Michael Servetus atau Michael Servet. Servetus itu pengikutnya ya, Michael Servet. Michael Servetus ini sebenarnya adalah seorang pendeta dari gereja Katolik. Cuma Michael Servetus ini tidak setuju dengan Trinitas. Dia anti Trinitas. Michael Servetus ini. Artinya dia di Katolik juga dianggap bidat. Maka dia kemudian melarikan diri ke Jenewa. Dia anggap Michael Servetus ini kalau lari ke Jenewa dia aman. Karena kalau dia lari ke Jenewa, berarti kan itu ke musuhnya gereja Katolik. Ternyata tidak. Di Jenewa, Michael Servetus ditanya-tanya oleh John Calvin, dan kemudian John Calvin tidak sepakat dengan teologianya yang anti-trinitari, anti-trinitas, maka dia menganjurkan kepada dewan kota atau penguasa kota pada saat itu untuk memenggal kepala Servetus. Nah, ini adalah lembaran hitamnya John Calvin ya. Hebat di teologia, mantep di teologia gitu ya, dia sampai bikin buku yang banyak. Tetapi sekali lagi, problemnya adalah bagaimana mungkin orang yang menelurkan teologi yang cukup luar biasa seperti itu, dia dengan tega menganjurkan kepada dewan kota untuk memenggal kepala seseorang. Inilah kalau hati sudah dipenuhi dengan kebencian, walaupun dia sepintar apapun teologi, maka ketika dia melihat orang yang bertentangan dengan dia akan menganggapnya musuh. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kasihilah musuhmu, jelas itu. Tapi untuk bagian itu saja dia tidak berhasil. Dia justru malah menyarankan kepada dewan kota untuk memenggal kepala Michael Servetus. Pada akhirnya Michael Servetus ini istilahnya dia dibela oleh orang-orang Katolik ya. Karena justru ketika dia melarikan diri, karena dia sebenarnya adalah seorang biarawan Katolik gitu. Dia melarikan diri ke Jenewa dan akhirnya yang membunuh malah John Calvin. Sampai sekarang ini menjadi luka yang cukup dalam dari gereja Katolik kepada gereja Protestan. Walaupun kita sendiri bukan pengikut John Calvin, tapi salah satunya adalah ini, cerita tentang Michael Servetus. Nah, yang terakhir ini adalah tentang Jacobus Arminius. Ini adalah pintu masuk. Saya pakai untuk pintu masuk untuk saya menjelaskan penjelasan mengenai pertentangan teologi Calvinis dan Arminian. Siapa Jacobus Arminius? Sebenarnya Jacobus Arminius ini adalah seorang pendeta di Hermon, Belanda. Dia penerus ajaran Calvin. Tetapi si Jacobus Arminius ini menolak untuk mengikuti teori sang guru. Perhatikan baik-baik, dia hidupnya tahun berapa. Jadi ini usianya sangat muda sekali jika dibandingkan dengan John Calvin. Dia lahir tahun 1560. Jadi dia masih kecil waktu John Calvin sudah malang melintang di dunia teologi. Tetapi pada akhirnya dia menolak mengikuti teori sang guru. Dan masalahnya adalah
Jacobus Arminius mati lebih dulu sebelum dia membuat buku. Tetapi pengikut-pengikutnya, ya, pengikut-pengikutnya, kemudian menelurkan ajaran yang disebut ajaran Arminian, ya, Arminius atau Arminian. Apa poin pengajarannya? Poin pengajarannya ini. Tuhan memilih seseorang itu berdasarkan iman orang itu. Artinya, antara iman yang dianugerahkan oleh Allah, ini iman yang dianugerahkan oleh Allah, dengan iman seseorang, ya, itu harus ketemu di tengah. Kalau Allah memberikan iman, tapi orang itu tidak merespon, maka orang itu tidak bisa menjadi orang yang terpilih. Kalau teologi Calvinis tidak. Kalau Calvinis, kalau Tuhan sudah memberikan iman, maka orang ini nggak bisa menolak. Dia pasti akan menjadi orang percaya. Itu yang disebut dengan limited atonement. Ya. Jadi penebusan yang terbatas hanya pada orang-orang yang dipilih. Dan orang yang dipilih itu tidak bisa menolak. Gitu. Tapi menurut Arminian, orang bisa menolak. Orang itu bisa menolak. Maka kemudian muncul ini. Penebusan untuk semua orang. Penebusan dosa Tuhan itu untuk semua orang. Tanpa terkecuali. Tetapi hanya akan efektif bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada orang punya pandangan, Yesus itu mati untuk semua orang. Untuk semua orang, dia bisa mati untuk semua orang, untuk dosa semua orang. Tetapi hanya akan efektif buat saudara-saudara yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu berarti orang Arminian. Tapi kalau ada orang berkata, saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Saudara bukan kebetulan, saudara dipilih oleh Tuhan. Nah, itu pengikut Calvinis. Gitu. Jadi ya bisa kelihatan sekali, orang sangat kelihatan sekali warna teologianya dari apa yang dikatakan gitu. Kalau ada orang berdoa gitu ya, Tuhan terima kasih sudah memilih kami di antara banyak orang yang tidak terpilih Tuhan. Nah, itu berarti Calvinis ya pandangannya. Tapi kalau dia berkata, dia berdoa seperti ini, Tuhan terima kasih memberikan kesempatan kepada kami semua orang untuk bisa diselamatkan. Tetapi kami mengucap syukur, kami meresponi dengan benar. Nah, itu berarti orang Arminian. Sangat kelihatan sekali, gitu ya. Karena orang Calvinis, dia berpandangan bahwa penebusan ini tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu lah yang ditebus. Karena ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Memang ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Wah, ada loh, Tuhan menetapkan orang untuk binasa. Wah, ada. Memang ada, memang Tuhan seperti itu. Tapi kemudian ditanya, bagaimana caranya Tuhan menentukan orang itu masuk surga atau tidak? Ya suka-suka Tuhan, kita nggak pernah tahu. Itu makanya kenapa kelompok Arminian itu paling mangkel sama kelompok Calvinis karena nggak bisa diajak menginjil. Bagaimana mungkin diajak menginjil? Dia kan bilang orang itu nggak terpilih. Kalau sudah seperti itu selesai lah. Itu selesai diskusinya. Itu bisa dipakai alasan untuk nggak menginjil. Nah, menurut penganut teologi Arminian, ya, Roh Kuduslah yang membantu seseorang untuk bisa menanggapi panggilan Tuhan. Jadi ketika ada orang percaya Yesus, itu semuanya karena Roh Kudus, bukan karena kita, begitu. Semuanya karena Roh Kudus, karena gerakan Roh Kudus. Nah, disinilah kemudian imbangan teologi Arminian terhadap pemilihan berdasarkan iman itu. Karena ketika orang menyebut Yesus, berarti ada Roh Kudus. Gitu. Dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi kemarin saya itu ketika ditantang oleh teman saya, kalau saudara ngikuti Facebook saya ya, saya itu kan ditantang sama teman saya untuk khotbah orang gila jadi penginjil. Gitu. Saya cari ayatnya itu di Markus 5 ayat yang ke-1 itu, ketemu memang. Orang gila jadi penginjil. Gitu. Nah, saya kemarin khotbah itu cukup mengejutkan teman saya karena memang ada bagian ayat yang ditulis yang cukup mungkin tidak kita pikirkan gitu ya. Yaitu ketika orang yang di Gerasa, yang kerasukan setan di Gerasa itu ya tahu ya.
Ternyata ketika dia melihat Yesus, dia melakukan penyembahan kepada Yesus. Ditulis di sana. Maka orang itu menyembah Yesus. Nah, kata menyembah di situ menggunakan kata proskuneo. Sama persis dengan kata yang dipakai untuk ketika kita menyembah Tuhan. Sembahlah dia, proskuneo. Jadi setan pun bisa nyembah Tuhan. Setan pun bisa menyembah Tuhan. Ada lagi yang mengejutkan lagi teman saya ketika saya bongkar kemarin, saya buka, ya nggak mau kan saya ini orangnya suka berkhotbah seperti teks saja, saya nggak punya konsep teologi dulu, pokoknya saya sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Itu ciri khas orang biblikal ya. Jadi gini, di dalam teologi itu ada dua golongan. Ada orang yang biblikal, ada orang yang sistematika. Suka sistematika. Orang yang biblikal itu pokoknya semuanya berdasarkan Alkitab. Wes, pokoknya apa yang tertulis di Alkitab dia khotbahin aja deh. Tapi orang sistematika itu tidak. Orang sistematika dia sudah punya konsep teologi lebih dulu, contoh Calvin gitu ya. Kemudian dia cari ayat-ayat yang berhubungan gitu. Nah, di mana kita bagiannya? Masing-masing kita beda-beda. Ada orang yang sangat ketat biblikal, ada yang sistematika. Orang yang biblikal biasanya dia ini senang baca Alkitab, senang bongkari Alkitab bahasa-bahasanya itu gitu ya. Sementara orang sistematika tidak. Orang sistematika itu senang baca buku. Nah, kita yang mana? Atau senang baca buku, senang dengerin orang khotbah ini apa menjelaskan tentang teologi gitu di sini di orang sistematika gitu. Nah, ketika saya menjelaskan biblika waktu itu ada tulisan malahan ketika si iblis itu bilang, "Yesus, izinkan kami untuk masuk ke babi-babi itu." Itu kan ada yang bagian itu kan. Dan luar biasanya di situ tertulis jelas, "Maka Yesus mengabulkan permintaan mereka." Bayangkan. Baru kali itu permintaannya iblis itu dikabulkan. Saya bilang, saudara, jangan bangga kalau doamu dikabulkan. Karena iblis pun minta pada Yesus pun dikabulkan juga. Cukup shock dia. Iya juga, ya benar juga. Tertulis juga di Alkitab. Bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya iblis. Gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Roh Kudus itu membantu orang untuk menanggapi panggilan Allah. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa menanggapi panggilan Allah. Selanjutnya yang keempat, kasih karunia atau anugerah itu bisa kita tolak. Nah, kalau orang Calvinis tidak, nggak bisa. Kalau kita sudah dapat anugerah, kita nggak mungkin bisa menolak. Kita pasti akan dapat. Mau lari kemana nggak bisa, karena kita sudah terpilih, gitu, chosen. Gitu. Nah, sementara menurut Arminian, lo bisa loh, anugerah itu ditolak itu bisa. Ya buktinya banyak orang yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh begitu. Buktinya ada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, maka akhirnya memunculkan pandangan yang kelima, bahwa orang percaya itu memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Nah, kalau di pandangan orang Calvinis enggak. Pandangan orang Calvinis itu manusia itu sudah rusak total. Total depravity, besok kita akan belajar ya. Total depravity. Manusia itu rusak, enggak mungkin bisa menanggapi Tuhan. Begitu. Tapi dari kelompok Arminian bisa. Manusia memiliki kemampuan kok untuk melawan dosa, masih bisa. Begitu. Maka sebagai akibat dari ini semuanya, nah ini akibat, ini sebab akibat ya. Teologi itu tidak berdiri sendiri tapi ada ceritanya begitu ya, ada sebab akibatnya. Akhirnya orang-orang Arminian ini dia mempercayai adanya kehendak bebas. Tapi kalau orang Calvinis tidak percaya ada kehendak bebas, maka saudara bisa melihat dari khotbahnya juga. Ketika ada orang saudara, itu adalah kehendak bebas kita. Nah ini orang Arminian. Kalau ada orang Arminian ngomong kehendak bebas, tetapi Tuhan sudah memilih, nah itu berarti orang bingung. Karena dia nyampur Arminian sama Calvinis, ya. Karena orang Arminian itu tidak sepakat dengan adanya kehendak bebas. Saya dulu waktu kuliah itu, waktu saya bilang tentang kehendak bebas, ditanya sama dosen saya, sebebas apa sih manusia bisa berkehendak? Gitu. Apakah bisa seenak-enak sendiri? Kan ada batasnya. Jadi itu bukan kehendak bebas, itu namanya pilihan bebas. Gitu ya, dia bilang. Itu bukan kehendak bebas tuh, itu pilihan bebas. Gitu. Ya whatever lah, namanya apa. Kalau bagi saya bukan nama istilah aja, bukan istilahnya yang paling penting, tetapi adalah kenyataannya. Kenyataannya memang kita memiliki kehendak bebas begitu. Ya, tapi dari situ aja saudara bisa tahu saya berdiri di mana ya.
Kalau dari dua kutub ini saya berdiri di mana, saudara akan langsung bisa tahu. Gitu. Tetapi bukan berarti Calvin ini salah, tidak ya. Sekali lagi tidak. Semuanya ada dasarnya, semuanya basicnya. Nah kemudian yang terakhir, orang Arminian pun percaya bahwa seseorang itu bisa murtad. Tapi kalau orang Calvinis tidak. Seumpama di sini nih, Mama Kak Yono ini ya. Kak Yono orangnya umpama kelompok PAN, pokoknya dia ketua kelompok PAN Surabaya Barat. Rambutnya gini, waduh, ini apa ditindik, tatonya penuh gitu. Tapi kalau Tuhan sudah memilih dia, maka di titik yang terakhir nanti mungkin tiba-tiba di usia-usia mau mendekati tua gitu, tiba-tiba bertobat, kemudian menjadi pendeta. Nah, tahu kan ada pendeta yang tatonya di mana-mana itu. Oh, itu berarti Tuhan sudah memilih. Tetapi bisa jadi orang seperti saya ini, waduh, kayak belajar hal yang rohani, tiba-tiba di satu titik saya ini kemudian nggak percaya Yesus karena saking banyaknya ilmu, akhirnya edan nggak percaya Yesus. Nah, itu berarti sejak dari awal memang saya menurut Calvinis, menurut kelompok Calvin, saya ini sudah tidak dipilih dari awalnya. Sudah tidak dipilih. Nah, kalau Kak Yono tadi sudah dipilih dari awalnya, walaupun dia jahat sekalipun, terakhir jadi baik, itu dipilih. Tapi kalau saya, walaupun baik, ternyata di titik terakhir, kemudian murtad kepada Tuhan, ya itu berarti saya tidak dipilih. Itu menurut Calvinis. Tapi kalau menurut Arminian tidak. Menurut Arminian, seseorang bisa murtad. Mengapa? Ya karena ada kehendak bebas itu tadi. Dia bebas memilih apapun. Maka kemudian di kelompok Arminian, mereka ketika melihat ada seorang namanya ini ya, saya kasih tahu ya. Mungkin ini referensi. Nanti untuk pelajaran next berikutnya, karena ini pelajaran susah. Ada orang pernah dengar namanya ini? Bart Ehrman. Sorry, Ehrman. Bart Ehrman. Nah, pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Nah, ini nih orang pinter sekali. Dia pinter bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa ini apa? Bahasa Syriak itu, bahasa Suryani itu, bahasa Aram begitu. Pinter sekali, dia pinter semuanya. Ini orang pinter sekali. Dia termasuk dari kelompok Injili. Kelompok Injili itu kelompok apa? Kelompoknya STTI. Di sini orang Injilinya siapa aja ya? Selain saya yang kelompok STTI saya. Tadi ada Yoyo tadi. Apri ini orang Injili nih, Apri. Amin, Apri. Amin, amin. Amin, orang Injili. Si Bart Ehrman ini orang Injili. Kemudian dia ini ceritanya itu belajar kritik teks. Dan setelah belajar kritik teks, dia cukup kaget. Ternyata Alkitab kita itu banyak yang salah. Banyak yang bermacam-macam tulisannya, macam-macam membingungkan. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk membuat buku namanya Misquoting Jesus. Itu. Misquoting Jesus. Jadi kata-kata Yesus yang tidak jelas, yang semuanya meleset semuanya. Itu quote-quote-nya Yesus yang meleset semuanya. Buku ini menjadi buku yang bestseller di seluruh dunia sampai sekarang ini. Apa isinya? Buku ini isinya menghajar habis Alkitab. Alkitab kita itu dicari tuh, ditulis sama dia, perbedaan-perbedaan teksnya. Maka buku ini yang paling disukai oleh teman-teman kita yang Muslim. Gitu. Jadi yang kalau ya Kristennya masih Kristen model-model apologetika, masih semangatnya apologetika, hanya belajar Islamologi, belum baca buku Misquoting of Jesus, belum sakti gitu ya. Karena di sini kita benar-benar melihat Alkitab itu dikelentei istilahnya ya. Dikelentei dari tulisan teks-teksnya mulai dari titik yang terkecil. Itu di buku ini. Saudara ketika baca buku ini kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar tentang Alkitab, saudara benar-benar bisa jadi seorang agnostik. Ya, serius. Gitu.
Saya nggak tahu ini ada terjemahannya bahasa Indonesia nggak? Kayaknya ada, karena sudah dijual di Gramedia. Dan ini senang ini orang Muslim. Nah, rata-rata orang-orang Muslim yang kelihatannya pinter yang mempermasalahkan perbedaan-perbedaan teks, ya kritik teks itu ngambilnya dari buku ini, itu dari buku Misquoting Jesus ini. Bukunya tebal sekali, ada 400 atau 500 halaman gitu ya. Saya punya itu. Kalau yang mau enggak apa-apa nanti saya kasih Misquoting Jesus. Itu, tapi bentuknya PDF ya, bahasa Inggris tentunya. Itu tebal segini, itu stres banget baca buku itu. Nah, ini orang Injili ketika lihat Alkitab terus akhirnya jadi murtad. Bisa jadi murtad, bisa. Ehman sekarang ini menjadi orang agnostik. Jadi dia enggak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada tapi enggak mau ikut ke agama. Padahal dia orang Injili dan orang pinter lagi. Ini dokter loh ini. GR ini. Jadi akhirnya menclek gini. Gitu. Tapi kalau kita yang belum pernah baca buku ini ya mungkin merasa iman saya paling teguh ya, belum tentu. Kalau baca buku itu kan goyang. Saya bukannya mengagungkan buku itu enggak. Tapi kalau saudara setia di pertemuan-pertemuan kita yang sekarang ini gitu, ya insya Allah baca buku-buku gitu nggak digoyahkan lah, nggak gampang goyah. Yang saya sudah dari awal udah bilang, boleh baca buku apapun sekarang ini boleh itu. Bahkan saudara boleh baca buku-buku apokrifa dulu yang dilarang, Injil Barnabas mau baca itu silakan. Tetapi kan kemarin pengetahuan dasarnya sudah saya kasih tahu. Begitu ya. Oke, jadi saya mau bilang pada malam hari ini sebenarnya intinya adalah bahwa teologi yang pada saat itu muncul, itu tidak muncul dari ruangan yang kosong, tetapi muncul dari pertentangan-pertentangan, dari sebuah peperangan teologi antara satu dengan yang lain, saling mengoreksi, dan seperti sekarang ini. Makanya sebenarnya, saudara, sebenarnya bagaimana sih dengan teologi yang macam-macam ini? Sebenarnya itulah yang menyatakan keragaman gereja. Kita tidak perlu menuding yang lain sesat, jangan buru-buru gitu loh maksudnya. Untuk menentukan sebuah ajaran itu sesat atau tidak, itu banyak sekali kriterianya ya. Selain dari apakah itu alkitabiah, biblikal tidak, tapi juga dilihat dari perilaku orang-orangnya. Itu orang-orang seperti yang di kelompok Saksi Yehova itu dan Mormon, kelompok Christian Science, kelompok-kelompok semacam ini Bahai dan lain-lain itu apakah sesat? Sesat karena memang itu ada rambu-rambu yang mereka tabrak yang sangat banyak. Gitu. Tetapi untuk teman-teman kita yang lain yang sesama tubuh Kristus jangan buru-buru lebih dulu. Mending kita rangkul, kita ajak ngobrol, dan kalau memang ada yang salah kita ingatkan, kalau enggak ya udah selesai. Karena kalau enggak nanti kita bisa jadi seperti mereka. Pinter di teologi yang maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang jadi contoh dari pinter di teologi tapi kemudian kita menggilas orang yang lain, itu berbahaya. Gitu. Maka kita akan menjadi seolah-olah jadi pemilik surga, yang jadi pemegang kafling surga. Gitu ya, jangan ya, bersama tubuh Kristus. Oke,